Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sel elektrokimia dengan mata kuliah kimia dasar. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faza Fadilah Wijaya dengan NIM 119205040, kelas 3A Pendidikan Matematika. Langsung saja ke materinya. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aksi antara sifat-sifat listrik dengan reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu sel volta atau galvani. Nah, ini adalah gambar dari sel volta dan sel elektrolisis. Ini adalah gambar dari sel elektrolisis. Lalu, apa itu sel volta dan apa itu sel elektrolisis? Dalam perubahan energinya, sel volta itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, terjadi reaksi redoks yang secara spontan begitu batang logam dimasukkan ke dalam sel. Sedangkan yang sel elektrolisis, dalam perubahan energinya itu merubah energi listrik menjadi energi kimia. Terjadi reaksi redoks, tetapi hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke sel tersebut gitu. Lalu ada elektroda. Elektroda itu dibagi menjadi dua, yaitu ada katoda dan anoda. Dalam sel volta itu katodanya itu bernilai positif dan anodanya bernilai negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis itu katodanya bernilai negatif dan anodanya bernilai positif. Di sel volta itu reaksinya berjalan spontan, sedangkan di sel elektrolisis itu reaksinya tidak berjalan spontan. Lanjut ke deret keaktifan logam atau deret volta. Berikut adalah senyawanya. Reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, berarti semakin kecil ya. Makin ke kanan mudah direduksi, sukar dioksidasi. Nah, berarti sebaliknya, kalau makin ke kiri itu mudah dioksidasi, tetapi sukar direduksi. Lanjut ke notasi sel volta. Berikut adalah notasi sel volta dari persamaan yang ini ya, dari gambar yang ini. Nah, Zn garis 1, Zn 2 plus, garis 2 Cu2 plus, garis 1 Cu. Tanda garis 1 ini itu adalah pembatas antara Zn dan Zn2+, karena berbeda fase gitu. Kalau yang garis 2 ini itu adalah jembatan garam. Nah, yang sebelah kiri itu kita sebut dengan anoda, yang sebelah kanan itu adalah katoda. Nah, yang garis 2 itu adalah jembatan garam. Jembatan garam itu ada 3, yaitu ada NaCl, KCl, dan NaNO3. Nah, dalam gambar ini itu jembatan garamnya itu KCl. Zn itu elektroda anoda, Zn2 plus itu elektrolit anoda, Cu2 plus itu elektrolit katoda, Cu yaitu elektroda katoda. Potensial reduksi standar atau E derajat sel. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar atau dengan suhu 25 derajat Celcius disebut potensial sel standar atau E derajat sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Nah, rumusnya yaitu E derajat sel sama dengan E derajat katode dikurangi E derajat anode, karena kan tadi selisih ya. Kenapa katode yang dikurangi anode? Karena katode merupakan elektrode yang memiliki nilai E derajat lebih besar atau positif, sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki nilai E derajat lebih kecil atau negatif. Nah, ada tabel di samping ini merupakan data nilai potensial elektrode standar. Lalu reaksi berlaku spontan jika E derajat redoks lebih besar dari 0. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui potensial elektroda aluminium dan perak sebagai berikut. Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al, dengan E derajatnya itu negatif 1,66 volt. Ag plus ditambah 1 elektron menjadi Ag, dengan E derajatnya itu plus 0,80 volt. Tentukan A. Tulislah notasi sel volta yang disusun dari kedua elektroda tersebut. B. Tulislah reaksi yang terjadi pada sel tersebut. C. Tentukan potensial standar sel tersebut. Kita jawab yang A. Reaksi oksidasi di anode. Tadi itu di anode tuh E derajatnya negatif. Nah, yang tadi yang E derajat negatif itu yang Al. Berarti Al itu anode. Reaksi reduksi di katode itu tadi E derajatnya positif. Positif itu tadi yang Ag. Berarti Ag katode. Nah, tadi sudah belajar cara menulis notasi sel, yaitu anode di sebelah kiri dan katode di sebelah kanan. Lanjut yang B, katode tereduksi. Kita tulis persamaannya 3Ag plus ditambah 3 elektron menjadi 3Ag dengan E derajat reduksinya yaitu plus 0,80 volt. Anode atau oksidasi dengan persamaannya yaitu Al
menjadi Al3+ ditambah 3 elektron dengan derajat oksidasinya yaitu negatif 1,66 volt. Kita tambah, menghasilkan reaksi sel atau redoksnya. Caranya itu cara menambahnya itu tambah dulu yang belakang, ada di belakang panah. Nah ini kan sama nih sama yang di depan panah, berarti bisa kita coret ya. Jadi habis. Nah, sekarang tambahkan yang di belakang panah 3Ag+ ditambah karena ini habis, jadi kita lihat nih yang di bawah. Yang di bawah ada nih yang belakang panah. Jadi 3Ag+ ditambah Al menjadi 3Ag ditambah Al3+. Yang C, E derajat selnya yaitu E derajat katode atau E derajat reduksi dikurangi E derajat anode atau E derajat oksidasi. Yaitu plus 0,80 volt dikurangi negatif 1,66 volt menjadi plus 2,46 volt. Lanjut, sel elektrolisis. Inilah gambarnya. Sel elektrolisis dibagi menjadi dua bagian, yaitu elektrolisis larutan dan elektrolisis lelehan, leburan, atau cairan. Reaksi-reaksi sel elektrolisis. Yang pertama tadi elektrolisis larutan. Reaksi pada katode atau bergantung pada jenis kation. Jika golongan utama atau dari logam 1A, 2A, dan Mn dalam larutan air tidak mengalami reduksi. Yang direduksi yaitu hanya H2O. Reaksinya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Lalu jika golongan transisi yang direduksi kation tersebut. Yang kedua itu reaksi pada anode atau bergantung pada jenis anion. Jika mengandung atom oksigen yang dioksidasi H2O, reaksinya 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jika tidak mengandung atom oksigen yang dioksidasi anion tersebut. Yang kedua, elektrolisis lelehan, leburan, atau cairan. Hanya kation, anion, dan elektrode yang terlibat dalam reaksi karena tidak mengandung H2O. Yaitu ada hukum 1 Faraday. Rumusnya, W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Untuk mencari E itu dengan cara AR per jumlah elektron atau N. Keterangannya, W itu massa hasil elektrolisis dalam satuan gram, I itu kuat arus listrik dalam satuan ampere, T itu waktu elektrolisis dalam satuan second, F itu jumlah listrik dalam satuan Faraday atau mol elektron, E itu berat ekuivalen. Hukum 2 Faraday. Itu kayak perbandingan gitu ya. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Cara mencari E tadi sama, yaitu AR per jumlah elektron atau N. Keterangannya W1 yaitu massa Z1, W2 massa Z2, E1 massa ekuivalen 1, E2 massa ekuivalen 2. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat atau NiSO4, berapa gram nikel yang dapat diendapkan? Dengan diketahui ARNI-nya yaitu 59 dan ARAG-nya yaitu 108. Kita bahas, soal ini diselesaikan dengan hukum Faraday 2, karena dua sel elektrolisis menggunakan arus yang sama dengan rumus W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Diketahui WAG-nya yaitu 1,08 gram. Ini ya, 1,08 gram. Ditanyakannya yaitu massa perak atau WNI-nya. Jadi kita misalkan W1 itu WAG, W2 itu WNI. Berarti E1 EAG dan E2 itu ENI. Nah, karena yang diketahui baru W1, kita sekarang cari dulu E1 dan E2-nya atau EAG dan ENI-nya. Caranya, EAG sama dengan ARAG per N. Sama dengan 108, ini ya, tadi sudah diketahui, per N-nya atau elektronnya, jumlah elektronnya 1. Jadi hasilnya 108. Lalu ENI-nya sama dengan dari ARNI per N sama dengan ARNI-nya 59 dibagi 2, itu 29,5. Kita masukkan ke dalam rumus karena sudah diketahui semua. WAG per WNI sama dengan EAG per ENI. WAG-nya tadi 1,08 gram, per WNI karena belum diketahui, dan memang ini yang akan dicari, jadi tetap saja sama dengan 108 per 29,5. Ini tadi sudah dicari. Dikali silang, WNI dikali 108, yaitu 108 WNI sama dengan 1,08 dikali 29,5. WNI sama dengan 1,08 dikali 29,5, itu hasilnya 31,86 dibagi 108 karena pindah ruas. Jadi sama dengan hasilnya 0,295 gram. Jadi gram nikel yang dapat diendapkan adalah 0,295 gram. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah ucap, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.